Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Balapan di Algarve kemarin adalah balapan kedua terakhir bagi Rossi, dikarenakan tahun depan ia telah pensiun dari dunia MotoGP. Kepada Corse Moto, Rossi mengungkapkan perasaannya menjelang dirinya pensiun. Hanya ada satu balapan tersisa, yang sedikit menyedihkan di satu sisi karena hidup saya akan berubah tahun depan. Di sisi lain tidak apa-apa, ini musim yang panjang, selalu sangat sulit, levelnya sangat tinggi, tapi saya merasa baik. Valencia adalah trek yang sulit bagi saya, tetapi saya ingin melakukan yang terbaik, mencoba untuk tetap fokus dan mencetak beberapa poin di sana juga. Diketahui Dovizioso finish di posisi ke-14 pada balapan Algarve kemarin, sedangkan Rossi berhasil finish di posisi ke-14. Kepada Tuta Motori Web, Dovi mengaku keduanya sempat terlibat duel sengit di barisan belakang. Saya tidak bisa bertahan dengan Valentino karena saya kehilangan waktu di belakang beberapa pembalap. Tetapi saya memiliki kecepatan dan kecepatan Marini. Terlepas dari yang pertama, kecepatannya sangat mirip dengan yang lainnya. Jangan lupa bahwa saya berada terakhir di tikungan kedua, tapi kemudian perlahan-lahan saya terhubung ke depan. Tujuannya adalah untuk mengejar Vale, tapi dia selalu di beberapa posisi depan. Dikutip dari Tuta Motori Web, Johan Zarco berhasil finish di urutan kelima pada balapan Algarve kemarin. Selain itu, ia juga mendapatkan penghargaan bergengsi dari MotoGP, yakni pembalap independen terbaik 2021, dengan tim yang memimpin klasemen sebagai tim satelit. Ini adalah bukti ketekunan dan keterampilan yang baik, karena ini adalah ketiga kalinya saya mengumpulkan gelar ini, dan itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Katakanlah saya terobsesi dengan gelar, saya memimpikannya dan sangat dekat dengannya, sehingga independent rider hampir tidak ada artinya ketika saya bermain untuk gelar juara dunia. Tapi pada akhirnya saya tetap mengumpulkan hadiah-hadiah kecil yang bergengsi. Alex Espargaro harus gagal finish pada balapan Algarve kemarin. Ia mengalami crash pada lap ke-8 di tikungan 1. Kepada Tuta Motori Web, ia mengatakan bahwa pada motornya ada yang tidak berfungsi. Saya tidak punya jawabannya. Di sepertiga terakhir kejuaraan kami tidak kompetitif. Saya tidak mengerti mengapa. Motor tidak memiliki grip, jauh lebih tidak stabil dan sulit dikendarai. Dalam beberapa balapan terakhir tidak bekerja dengan baik. Kami harus bisa memahaminya. Mungkin RSGP menderita suhu rendah, tetapi ini berlaku untuk semua orang, sehingga penting untuk mengetahui bagaimana beradaptasi dengan kondisi yang berbeda. Quartararo harus menerima kenyataan pahit bahwa ia harus gagal finish pada balapan Algarve kemarin. Ia mengalami crash pada lap ke-21 di tikungan 6. Kepada Speedweek, ia menceritakan kronologi ia bisa terjatuh. Saya bisa melaju lebih cepat sepanjang balapan, dan pasti memiliki kecepatan Bagnaia. Tapi jika Anda terjebak di belakang Ducati, sangatlah sulit.
Saya melakukan 15 lap di belakang Martin, meskipun dia lebih lambat 1 detik. Jika kami tidak bisa lolos di trek balap seperti ini, maka kami terlalu jauh tertinggal dengan kecepatan kami. Saya melaju hingga batas sepanjang waktu dan membuat banyak kesalahan. Salah satunya menyebabkan jatuh. Saya mengerem terlalu terlambat dan saya tahu mengapa saya jatuh. Alex Marquez dan Jack Miller diketahui sempat melakukan duel sengit pada lap ke-12 dan lap ke-19. Kemudian akhirnya Miller berhasil menyalip Alex pada lap ke-21. Kepada Corse Moto, Jack Miller mengungkapkan bahwa duelnya dengan Alex mengingatkannya duelnya dahulu pada saat di Moto3. Dalam balapan lap terakhir, saya harus melaju lebih keras. Tapi begitu saya melewati Alex, saya memiliki momen yang bagus di tikungan 7, dengan bagian belakang terlepas dari saya. Kemudian itu terjadi pada saya lagi. Saya sedang mempersiapkan pertempuran sampai akhir dengan Alex, tapi kemudian terjadi red flag. Rasanya aneh ketika berakhir begitu tiba-tiba. Anda selalu bersiap-siap untuk bertarung di beberapa lap terakhir. Kami banyak bertarung di Aragon di Moto3 pada tahun 2014, namun kali ini tidak sampai ke bendera kotak-kotak. Kepada Speedweek, Iker Lecuona mengaku salah atas insiden dirinya dan Miguel yang crash pada lap ke-24, hingga menyebabkan bendera red flag dikibarkan pada balapan Algarve kemarin. Sayangnya, saya kehilangan kontak dengan grup pembalap teratas karena beberapa kesalahan. Kami bertarung melawan Miguel dan Brad, dan Bastianini juga ada di sana. Ketika saya mencoba menyalip Miguel, saya kehilangan roda depan karena gelombang kecil. Saya tidak bisa mencegah take off. Saya jatuh dan sepeda saya menabraknya dan menghalaunya. Saya meminta maaf padanya. Dia berkata tidak masalah. Saya pikir dia baik-baik saja. Saya kedinginan minggu lalu dan merasa tidak enak badan. Usai mengalami crash pada lap ke-24 di balapan Algarve kemarin, Miguel terlihat tampak baik-baik saja. Ia sudah tidak tampak kesakitan. Tetapi saat ditanya mengenai kondisinya, kepada Corse Moto, ia masih mengaku sakit pada bagian tubuhnya. Terima kasih kepada semua penggemar Portugal atas dukungan yang saya rasakan untuk akhir pekan ini. Itu tidak berjalan seperti yang kami inginkan. Tetapi bendera dan tepuk tangan akan tetap ada dalam ingatan saya. Saya ke rumah sakit dan ternyata saya baik-baik saja. Namun dalam beberapa hari ke depan, kami akan memperhatikan gejala lain yang mungkin muncul. Joan Mir berhasil finish di urutan kedua pada balapan Algarve kemarin. Ia pun berada di belakang Bagnaia dari lap awal hingga lap terakhir. Kepada Speedweek, ia mengaku ia menunggu kesempatan untuk menyalip Bagnaia, yakni dengan menunggu kesalahan yang dibuat oleh Bagnaia. Itulah yang saya butuhkan, tapi Pecco benar-benar mengemudi dengan sangat efektif. Saya sudah menunggu lama untuk melihat apakah Pecco mungkin membuat kesalahan, tapi dia tidak melakukannya. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepadanya untuk ini. Itu tidak datang begitu saja.
Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.